cerita rakyat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu siswa-siswa ibu mampu menyebutkan tokoh-tokoh dari cerita rakyat dan mampu menyebutkan unsur dari cerita rakyat. Tentang cerita rakyat. Cerita rakyat kayak maling kundang tuh Bu ya? Ya, tentang cerita rakyat kayak Malin Kundang, Sang Kuryang, Batu belah bercampur. ya batu belah batu bertampuk. Nih, itu kan tadi contohnya. Ada yang tahu nggak sekarang pengertian dari cerita rakyat? Bu, Ya, cerita dari mulut ke mulut. cerita dari mulut ke mulut. Bu. Ada lagi? Cerita bahari Bu. Cerita Bu, pendek, cerita dari nenek moyang. cerita dari nenek Sama moyang. ada juga cerita bahari Bu ya. Ya, Ezi, Cerita turun-temurun Bu. cerita turun-temurun. Iya, jawaban kalian tadi udah hampir semua nih. Dijelaskan sedikit ya. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Berarti cerita rakyat itu cerita dari masyarakat yang berkembang dan yang berkembang di dalam masyarakat juga. Baiklah, tadi itu pengertian dari cerita rakyat. Ada yang tahu enggak unsur-unsur dari cerita rakyat? Ada yang tahu? Unsur cerita rakyat? Unsur intrinsik ya Bu. Iya. Apa lagi sih? Ekstrinsik. Iya, dia ada dua. Ada yang bisa mengulangi? Bu nggak tahu Bu. Tak tahu. Zima? Nggak tahu juga. Jadi unsur cerita rakyat itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nih, dari tadi kan ada dua. Ada yang tahu nggak contoh dari unsur intrinsik itu apa aja? Nggak tahu? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita, seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan amanat. Kalau unsur ekstrinsik itu yaitu terdiri dari agama, politik, moral, aliran pengarang dan lain-lain. Nih, hari ini tentang cerita rakyat, Ibu akan membacakan satu cerita, yaitu dimulai dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kalian dengarkan ya. Ibu kasihkan kertas, nanti kalian catat apa saja unsur yang terdapat di dalam unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ini untuk Yohani, Ezi, Yuli, sama Dima. Ibu, Judulnya Putri Pandan Berduri. Alkisah, hiduplah seorang yang gagah perkasa bernama Batin Lagoy, pemimpin suku laut atau orang sampan di Pulau Bintan. Pada suatu hari, Batin Lagoy menemukan bayi perempuan di semak-semak pandan. Dengan hati-hati diambillah bayi itu dan dibawa pulang. Kemudian ia diberi nama Putri Pandan Berduri. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kecantikannya mengandung kekaguman para pemuda yang ada di Pulau Bintan. Akan tetapi tak seorang pun yang berani meminangnya, karena Batin Lagoy menginginkan putrinya itu menjadi seorang istri anak raja atau megah. Sementara itu di Pulau Galang
Terdapatlah seorang megak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak tertua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Setelah keduanya beranjak dewasa, Julela menjadi megak yang sombong. Sikapnya yang sangat tidak disukai rakyatnya. Ia selalu bertindak sewenang-wenang dan berperamai buruk bahkan kepada adiknya sendiri. Jenang Perkasa sangat sedih melihat perangai abangnya. Oleh karena itu, timbullah keinginan untuk meninggalkan Pulau Galah. Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar mengarungi lautan luas hingga sampailah ia di Pulau Bintan. Di sana, ia tidak mengaku sebagai anak seorang megak. Ia selalu bertutur kata lembut kepada setiap orang yang diajaknya berbicara. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan. Semua orang di sampan diundangnya, termasuk Jenang Perkasa. Jenang Perkasa pun pergi memenuhi undangan itu. Setelah acara jamuan selesai, ia menghampiri Jenang Perkasa dan menyapanya. "Apa kabar, Jenang Perkasa? Aku senang kau datang memenuhi undanganku. Aku juga terkesan dengan tingkah lakumu yang penuh tata krama. Bersediakah engkau aku nikahkan dengan putriku Pandan Berduri? Dengan segala kerendahan hati aku bersedia menerima putri tuan," jawab Jenang Perkasa dengan sopannya. Tidak lama kemudian, Jenang Perkasa dinikahkan dengan Putri Pandan Berduri. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Ia pun diangkat sebagai batin di Bintan. Jenang Perkasa memimpin rakyat Bintan dengan bijaksana di Bintan. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Batin Mantang, Batin Mapoy, dan si bungsu bernama Batin Kelong. Dari ketiga anaknya ini melahirkan anak cucu sehingga adat tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Suku laut atau suku sampan masih banyak ditemukan di perairan di Pulau Bintan. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tadi, Ibu minta kalian semua itu untuk menuliskan unsur apa saja yang terdapat di dalam cerita rakyat. Mulai dari temanya, alurnya, latarnya, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, dan lain sebagainya. Ibu. Ada yang udah siap? Belum, Bu. Nanti maju ke depan ya, Bu. Iya, nanti maju ke depan. Sudah siap, Yuli? Belum, Bu. Belum.
Ada yang sudah siap? Izzy sudah? Ani? Ibu, ini dulu belakang. Apa? Bu, tak ada yang tak parah sedikit, Bu. Tunggu dulu ya. Iya sih, Ma. Ibu, kamu nanya, Bu. Ya, ini. Udah siap semua? Sudah, Bu. Sudah? Baiklah. Dari tugas kalian tadi, sekarang Ibu minta kalian antar tugas itu ke depan yuk. Ezi tolong. Ezi tolong. Malas ya bergerak. Udah? Baiklah, tugas kalian ini Ibu akan periksa ya. Ibu akan periksa. Baiklah, ada yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Boleh? Coba, Bu ya. Iya. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari mulut ke mulut. Misalkan kayak dari cerita nenek, nanti nenek cerita sama mama cerita lagi sama anaknya. Terus cerita rakyat tuh dia ada dua unsurnya, intrinsik sama ekstrinsik. Iya. Itu aja. Sudah. Ada lagi? Sama. Sama aja. Sama aja. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan itu kalian nanti cari lagi ya cerita-cerita rakyat apa saja yang terdapat di Riau. Nanti kalian amati lagi unsurnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Iya. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hati-hati balik, Bu. Bu Tati.